Saya justru bertanya, Profesor Sofyan Afendi itu kok ngurusi Jokowi itu dari mana? Yang berikutnya adalah ketika bicara tentang Pak Sofyan Afendi. Sebentar, Prof. Ketika Prof mengatakan bahwa itu atas dasar apa Pak Sofyan Afendi mengatakan dia tidak tahu apa-apa, kan hal yang sama persis dengan Prof Kun. Prof Kun juga sudah lama tidak ada di UGM. Pak Jokowi memilih pengadilan. Apakah ini dan penegak hukum lainnya, Prof? Tidak janggal. Itu hak asasi pertahanan seseorang yang berbeda dengan orang lainnya. Kok beda, Prof? Katakan pengadilan menang. Berapa menit sudah ganti ini? Salah satu dari dua. Saya bicara dulu, Pak Roy. Kalau saya tanya, ini dua dokter itu beda antara probability dan possibility, tahu nggak? Apa bedanya coba? Asrun, ngerti nggak? Nanti lihat kamus dulu ya, saya lihat kamus. Masa itu you mesti lihat kamus? Probability itu adalah ukuran statistik. Possibility adalah kemungkinan politik. Ada Profesor Andi Asrun. Profesor Hukum Tata Negara ini dibuat gugup dan gagap oleh Rocky Gerung. Bahkan sang profesor dipermalukan dengan telak oleh Rocky Gerung di program Rakyat Bersuara ketika sedang membela Joko Widodo dalam persoalan impeachment, yang membuat sang profesor hanya cengar-cengir menahan malu karena tak mampu membantah argumen dari Rocky Gerung. Atas impeachment itu ya panjang. DPR harus bikin, DPR harus bikin panitia impeachment segala macam. Ada usulan, kemudian dibahas segala macam. Ini nggak selesai ini urusan kayak gini. Saya kira yang lebih rasional aja. Bagaimana kita menghadapi pilkada aja dah. Ya nggak usah bicara yang terlalu jauh dan tidak masuk di akal. Jadi Rocky ini kadang-kadang kalau kita perhatikan nggak masuk di akal juga dia. Kira-kira begitu, nggak usah marah Rocky. Kok bisa ada dua orang dokter nggak ngerti tata bahasa gitu ya? I'm talking about impeachable, bukan impeachment. Perusahaan Anda sendiri terangkan, mesti diproses di DPR. Itu impeachable namanya. Yuk dokter apa coba saya tanya? Tata negara, Bung Rocky. Ya kenapa nggak ngerti? Saya ngerti, teman Anda ini yang berpikir ngaco kan? Bagaimana? Itu berpikirnya ngaco. Enggak, setelah Anda katakan itu kemudian mau bikin apa? Ya itu bikin apa? Itu namanya impeachable. Dimungkinkan untuk diimpeach. Soal dinyatakan itu urusan PDIP, urusan partai-partai. Tetapi normativity dari hukum itu mengatakan it is impeachable. Ya, nah, kan enggak? ini kan mengawang-awang namanya Rocky. Kok mengawang-awang? Betul. Yuk. Justru gini, Gila lu. justru lebih depan daripada Rocky. Jadi bagian-bagian ini yang saya kira mesti kita sambut dengan bagus, bahwa impeachable itu adalah sesuatu possibility atau bahkan probability. Kalau saya tanya, ini dua dokter itu beda antara probability dan possibility, tahu nggak? Apa bedanya coba? Asrun, ngerti nggak? Nanti lihat kamus dulu ya, saya lihat kamus. Mas, Ancok. Apa ini? Itu bagaimana ini? saya itu you mesti lihat kamus. Probability itu adalah ukuran statistik. Possibility adalah kemungkinan politik. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kita semua di sini. Lebih dekat lagi. Kalau ijazah Pak Jokowi palsu, tetapi ijazah yang palsu, keilmuannya dia ikuti. Sampai lulus maksudnya? Ya, dia Oke. kuliah sampai selesai, tapi ijazah mungkin hilang, mungkin. Ya, mungkin. Palsu, Prof. Hukum itu sampai kebenaran yang material dan formal, ada keadilan. Apakah adil orang yang betul-betul mengikuti kuliah sampai selesai dan lulus, tetapi tidak memegang ijazah? Terpaksa dia mungkin mencari kemana-mana. Dia salah. Tunggu dulu, dia salah menggunakan barang palsu. Tetapi apakah keadilan itu hanya secara formal, bendanya formal? Tapi esensialnya, materialnya itu ada di kepalanya. Dia tahu, dia bisa menggunakan dengan baik. Jadi, coba tolong dijawab, silakan. Profesor Kompresor Pembela Pejabat dan Penguasa, Gayus Lumbun, kembali membuat pernyataan kontroversial yang membuat publik dan netizen bertanya-tanya saat ia mencoba membela Jokowi dari isu ijazah palsu. Gayus Lumbun memberikan pengandaian, apakah adil bila Jokowi dihukum karena ijazah palsu? Dikarenakan ijazahnya hilang, namun Jokowi bisa menyelesaikan semua kuliahnya di UGM dengan baik. Tentu saja pernyataan itu membuat penonton satu studio menyoraki Gayus Lumbun. Bahkan Roy Suryo
juga ikut mempertanyakan sikap kritisnya sebagai seorang profesor. Pak Jokowi wajib menunjukkan ijazahnya lewat badan publik. Pak Jokowi memilih pengadilan. Oke. Pak Jokowi memilih pengadilan. Apakah ini Dan penegak janggal? hukum lainnya, Prof? Tidak janggal. Itu hak asasi pertahanan seseorang yang berbeda dengan orang lainnya. Boleh saya jawab, Mas Aiman? Sebentar, Pak. Nanti saya bilang. Sebentar ya. Kok beda, Prof? Katakan pengadilan menang. Berapa menit sudah ganti ini? Salah satu dari dua. Saya bicara dulu, Pak Roy. Nanti, Mas Roy. Maaf, saya hilang. Ini ada prolognya soalnya, silakan. Kalau toh pengadilan menghukum atau membenarkan salah satu dari dua pihak ini, apakah akan selesai? Tadi saya katakan tidak akan. Never ending war ini, kecuali presiden menghentikan. Ini masalah negara. Ini bukan kehormatan satu orang. Ini mantan presiden, yang satu mantan menteri. Itu tokoh-tokoh pemerintahan yang sudah berkonflik. Bagi saya, untuk Indonesia Raya, seluruh kepentingan rakyat, hentikan konflik ini. Statement kontroversi itu langsung dipertanyakan oleh Profesor Denny Indrayana dan Profesor Effendi Ghazali yang menyoroti pernyataan dari Gayus Lumbun yang dianggap tidak konsisten, seperti sedang mencari pembenaran untuk membela dugaan kejahatan yang dilakukan oleh mantan penguasa. Denny Indrayana dan Effendi Ghazali sepakat bahwa bila ada tindak kejahatan, yaitu memalsukan sebuah dokumen, maka seharusnya hukum harus mengadili orang yang telah melakukan tindak kejahatan, meskipun seorang mantan presiden, karena semua orang sama di mata hukum. Ngapain harus sampai itu? Ya, jadi Kalau demikian, maka itu tunjukkan, itu kan semua tinggal menunjukkan. Maaf, ijazah saya hilang. Ini saya sebenarnya punya ijazah, cuman ini loh yang saya akhirnya buat gitu. tapi kan. masalahnya kan nggak sesederhana itu. Itu sudah Persis. digunakan untuk mendaftar. Itu hal lain. Tapi bahwasanya kemudian perlu menunjukkan itu kan penting di hadapan kita dan mengakui bahwa ya saya ternyata buat ijazah yang tidak sesuai. Kalau ijazah saya hilang harusnya saya minta UGM dapat salinan atau ada cara mekanisme administratifnya lah. Tapi itu tidak dilakukan. Kan tinggal Dengan ditunjukkan. konsekuensi hukum apapun yang terjadi. Ya itu berarti ada pemalsuan dokumen. Ada pemalsuan dokumen palsu. Bahwasanya beliau diakui bahwa sebenarnya pernah kuliah dapat ilmunya, yes. Tapi apakah pidananya kemudian akan diproses karena ada dokumen pemalsuan dokumen? Ya itu satu hal yang lain lagi. Pertanyaan Iya kan begitu. Pertanyaan saya, Pak Ya. Prof Denny. Ya. Apakah kita bisa menjudge orang hanya karena formal, nggak ada kertasnya? Oke. Tetapi esensi materialnya dia menguasai. Ya kalau Ini bicara nurani lah, ini bicara. kalau bicara pidana kan makanya kita mau bicara apa nih? Ya, ya. Kalau bicara pidana pemalsuan dokumennya Saya masuk bicara dong. kan. Ini dua Saya mazhab bicara- yang berbeda. Saya bicara keadilan. Ya, ya. Saya tidak bicara perdata pidana. Setuju. Keadilan. Adilkah orang dijudge, dihukum karena formal saja nggak punya? Ada Profesor Kuncoro, guru besar yang berpikiran sempit, yang membela Jokowi dalam persoalan ijazah palsu, hanya berdasarkan informasi yang katanya, dan hanya mempercayai data yang dia miliki, tanpa bisa menunjukkan satupun bukti data yang dia punya. Kuliah dasar umum di UGM sesuai dengan pernyataan Profesor Sofyan Effendi Sekarang- bahwa ada seleksi 4 semester itu berlaku di semua fakultas. Saya Saat justru itu. bertanya, Profesor Sofyan Effendi itu kok ngurusi Jokowi itu dari mana? Dia tidak pernah bertemu dengan Jokowi. Pak Sofyan Effendi menjadi rektor tahun 2002, begitu. Sehingga yang terjadi, apakah jadi rektor dia pada waktu Jokowi belum apa-apa pada waktu itu? Sehingga dia tidak punya data. Data barangkali hanya dari orang-orang yang memberikan pada dia dan data itu adalah salah, tapi bukan pada sumber yang benar. Terus Profesor Kuncoro punya data sekarang. Saya Apa punya data, saya pernyataan bisa melihat. Artinya tadi saya katakan saya Maksudnya- KRS itu saya punya data. KRS. Iya. Tetapi transkrip nilai Loh, akhir itu ada. KRS itu kan ada hasil nilai, bukan Iya. bukan KRS tapi KHS kartu hasil studi. Itu kan ada hasil Sebelum nilainya. lulus kan di UGM Iya. diberikan transkrip nilai akhir. Itu tulisan tangan dasarnya atau- kan KHS, dasarnya kan kartu hasil nilai. Iya. Gitu. Itu dua. Kemudian yang berikutnya adalah ketika bicara tentang Pak Sofyan Effendi. Sebentar, Prof. Ini sedikit teknis argumentasinya. Tetapi ketika Prof mengatakan bahwa
itu atas dasar apa Pak Sofyan Afendi mengatakan dia tidak tahu apa-apa? Kan hal yang sama persis dengan Prof Kun. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Prof Kun juga sudah lama tidak ada di UGM, tetapi kenapa Prof Kun masih Tapi boleh saya dibilang? masih berrelasi dengan lulusan UGM dan saya punya data tentang apa hasil studinya Jokowi. Mengapa ketika data itu di tangan Prof Kun mengatakan bahwa inilah yang benar, dan ketika data itu di tangan Karena saya Bung dari Rismon sumber-sumber yang terpercaya. dan sumber dari Bung Saya Rismon tidak menduga dapat tidak. dipercaya. Karena apa? Sekali lagi, saya sangat kenal, sangat paham dengan Pak Sofyan Effendi. Ketika sehari sebelum saya diwawancarai oleh si Reza, saya bertanya dengan mantan dekan Fakultas Psikologi yang orang dekatnya begitu banyak. Ya, intinya Prof Kun Gitu yang mengatakan itu sesuatu hal yang biasa. Bisa Ketika Bung Rismon mengatakan nggak mungkin sekelas UGM akan secara sembrono menuliskan transkrip nilai akhir dengan tulisan tangan, Prof mengatakan bahwa itu biasa, meskipun itu sekelas UGM. Bisa jadi bisa, iya. Karena apa? Karena saya sendiri lupa, jujur saya mengatakan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Saya ingin dengar seperti apa pandangan Prof Kun soal dugaan ijazah palsu yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Oke. Yang namanya, saya harus kita definisikan dulu ijazah palsu itu apa. Ijazah sebagai satu bahan surat pernyataan atau keabsahan Pak Jokowi mengikuti kuliah dan dia berhak atas ijazah. Pak Jokowi tercatat sebagai mahasiswa UGM. Mereka mengikuti kuliah di UGM. Begitu. Ada banyak saksi teman-teman yang mengatakan. Semuanya sudah menjerukkan dari bukti itu, Jokowi sekolah, lulus, berhak atas ijazah. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang dipersoalkan itu adalah dia berhak ijazah atau ijazahnya. Karena begini, kalau saya melamar pekerjaan, itu tidak selalu ijazah yang ditunjukkan. Tetapi yang ditunjukkan adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir. Nah, pertanyaannya adalah kalau hanya fotokopi ijazah berlegalisir itu kan stempel sangat mudah untuk dibuat. Bukan hanya di Pramuka, di sekitaran UGM juga banyak yang bisa buat itu, gitu loh. Cerdas, ada Henry Subiakto, guru besar ilmu komunikasi ini dipermalukan oleh Rocky Gerung. Ketika sang profesor kompresor ini membanggakan gelar guru besarnya di depan Rocky Gerung, namun berakhir jadi bulan-bulanan dalam perdebatan. Seluruh pameran tentang keputusan pemerintah hanya dengan dalam satu hari ini diucapkan lagi apa yang di video Ahok, selesai lagi tuh. Ada error in objection. Jadi objeknya aja nggak salah. Oke. Karena saya yang tahu persis lebih tahu tentang persoalan dana itu saya. Karena saya di kementerian. Dan tidak ada yang namanya influencer di kementerian saya. Di Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak ada influencer yang dibayar untuk menjadi megafon. Katakanlah megafon komunikasi publik pemerintah. Saya pakai influencer di sini. Terus terang saya pakai. Saya minta tolong sama Mas Toto. Kepentingan menyuarakan suara pemerintah waktu itu adalah supaya ketika Idul Fitri itu tidak perlu mudik. Dan itu para ustadz. Saya sendiri yang minta tolong kepada Mas Toto. Wah, Pemret TV One. Nggak pakai bayar. Nggak pakai bayar sama sekali. Saya juga minta tolong kepada seorang tokoh besar yang mengajak artis-artis. Ya. Dan itu juga bikin ada Ahmad Dhani artisnya, ada Yuni Shara, ada nggak bayar. Itu nggak bayar. Nggak bayar. Nah, kemudian memang ini kan ICW ini kan ngelihat dari seperti Rocky ini tahu fakta. Karena dia hanya bicara secara imajinasi dan pakai teori-teori yang kadang-kadang di kampus saya udah ketinggalan zaman. Saya guru besar Universitas Erlangga. Ya, mudah-mudahan otakmu besar juga. Kesombongan berakhir malu. Ya minimal saya profesor beneran, kalau ada kan belum tentu. Ada mantan Wamendes Paiman Raharjo yang nekat menantang Roy Suryo untuk berduel sampai mati ketika berdebat di program Rakyat Bersuara hanya untuk membela Joko Widodo. Benar-benar mantan Wamen linglung.
Ini Pak Iman juga ngina saya kok. Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelaskan secara logika yang baik, kita selesaikan aja duel kita sampai mati. Ayo. Jangan dong Pak, jangan Kampungan. dong Pak. Jangan dong. Jadi Roy Suryo itu dapat info dari Hermanto. Hermanto itu saat ini statusnya tersangka. Bukan karena dari dia Hermanto. penggelapan. Bukan Dia dari penggelapan. Hermanto, salah Anda salah pilih. Bukan dari Hermanto. Saya dapat dari profesor-profesor di Mustopo, dapat dari seorang perwira juga yang ada di sana, bintang ada di sana. Jadi udah clear Nah, itu sekarang ceritanya. gini aja, buktikan aja Mas. Jadi gini, Oke. Mas Suryo ini Buktikan aja. Kita awal-awalnya buktikan. adalah ijazah, sekarang melebar kemana-mana, gitu ya. Ya silakan. Ya Anda nggak ada hujan, nggak ada angin, katanya nuntut saya, gitu loh. Tadi soal apa? Ya soal kekisruhan yang ada di Mustopo Beragama. Dan ada penggelapan juga, ada penggelapan Alphard, ada penggelapan villa di Bali. Ya, Nah, itu salah, udah. Itu Oke, itu ini salah. catatan aja Supaya Pak. jangan Karena sekarang kita kasih udah- kesempatan udah Pak disangka Paiman dan menjelaskan. Silakan. Karena ini udah terang-terangan memfitnah dan menghina Pak Paiman. Silakan Pak. Iya. Silakan. Ini Pak Iman Udah, juga gini ngina aja, saya Mas kok. Suryo. Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelaskan secara logika yang baik, kita selesaikan aja duel kita sampai mati. Oh, kaget. Kaget. Ayo, jangan dong Pak. Jangan dong, Pak. Kampungan. Jangan dong Pak. Kampungan. Nah, saya pikir ini bukan Profesor rahasia. kampungan Jangan. ini. Jangan dong Pak. Dah, case close. Jangan. Oke, baik. Gitu, berani Saya- nggak Roy Suryo? Enggak. Jangan. Saya pikir itu bukan tantangan dan tidak patut untuk kemudian kita sampaikan. Silakan. Ada Renal Kasali, Profesor Ekonomi dari Universitas Indonesia ini, dibuat dungu oleh Rocky Gerung dalam perdebatan karena cenderung menjadi humas pemerintah. Bahkan Renal Kasali lebih sering menyerang pribadi Rocky Gerung dengan mengatakan kritik kasar Rocky Gerung kepada presiden disebabkan karena ia jarang bercinta. Namun statement sang profesor langsung dibayar lunas oleh Rocky Gerung untuk memintanya minum jamu tolak dungu biar tidak dungu. Nah, kalau sekarang dipakai undang terorisme, coba konsekuensi siapa pembuat hoax terbaik dan terbanyak? Ya presiden. Dari awal presiden udah bikin hoax tentang SMK, maka perlakukan undang-undang terorisme pertama pada presiden itu. Kan itu konsekuensi dari cara berpikir hukum yang otoriter, kan kena dirinya sendiri. Ngibul kenapa? Apa maksudnya? Ngibul itu adalah kegembiraan orang supaya mengaktifkan suasana. Sekarang juga saya lagi ngibul. Saya tadi berharap ini adalah exercise dan pendidikan yang bagus buat masyarakat. Nggak taunya kita cuma dikasih ngibul aja. Jadi saya pikir sia-sia saya tadi menyimak dan berpikir gitu ya. Jika Anda menggunakan ruang publik, ingat ini adalah ruang kita bersama. Apa yang Anda ucapkan di ruang publik akan dimaknai oleh orang-orang lain dan akan menimbulkan banyak hal yang barangkali tidak pernah Anda duga. Misalnya kata-kata yang sudah tidak pakai lagi adalah kata jongos, babu, dungu, otak dengkul, tolo, inlander, dan lain sebagainya. Saya heran kalau masih ada orang yang menggunakan kata-kata itu. Barangkali dia terperangkap dan dia kurang kaya dengan diksi. Dia kurang sensitif, kurang memiliki perasaan. Dan biasa orang seperti ini ada masalah dalam percintaan mereka. Saya dikritik karena menghina presiden oleh seorang profesor ekonomi UI, namanya Renald Kasali. Saya ucapin di sini ya, supaya dicatat. Kata si Renald Kasali, Rocky Gerung itu kasar ucapannya karena jarang bercinta itu. Bayangin coba, datang dari seorang profesor UI itu, yang figur publik, dia di figur publik karena dia endorser jamu, namanya jamu tolak angin bro. Nah sekarang dia ucapin itu, artinya dia salah minum jamu, dia mestinya minum jamu tolak dungu. Oh, kaget. Kaget. Kan begitu dasarnya kan. Bagaimana dari seorang profesor datang kausalitas? Karena Anda jomblo, maka Anda mulut Anda kasar gitu kan. Jadi silakan Saudara Kasali, ganti iklanmu itu. Saya minum jamu tolak dungu karena saya masih dungu. Kan mesti begitu kan? Apa ini Roy Suryo ini? Ijazah. Saya rasa boleh. Itu saya kira salah satu ya harus kita cari solusi terbaik. Karena begini ya, kalau saya lihat ya, ini kayaknya merembet-rembet dari ijazah Jokowi, kemudian ijazah Gibran. Nanti kemana lagi? Udah kelar-kelar. Ini kemarahan, kebencian itu akan menimbulkan kemarahan sebelah
pihak satu lagi. Nah, maka di sini muncul kebencian, di sini muncul pemujaan, sama-sama irrasional. Haters tidak rasional dan lovers tidak rasional juga. Terus ini, gitu kan? Nah, pangkal tolaknya itu karena kebencian. Nah, merembet kebencian kepada putranya yang sudah jadi wakil presiden. Wakil presiden ini kan sampai 2029, maka jangan-jangan isu ini akan terus sampai 2029. Ketua Tim Reformasi Polri, Jimli Asidiki, membuat para pencari kebenaran soal ijazah Jokowi kecewa berat setelah profesor ini memberikan pendapatnya yang tidak lebih cerdas dari gerombolan Tremul. Jimli menyebut kasus ijazah Jokowi hanyalah kebencian dari para lawan politik Jokowi yang ingin menjatuhkannya. Selama ini rakyat berpikir Jimli adalah profesor akal sehat, ternyata cuma prop kompresor, hanya penikmat jabatan. Bersuara keras ketika di luar kekuasaan, namun mendadak sunyi ketika di sisi penguasa. Maka kesimpulannya ijazah itu adalah cara paling mudah untuk menjatuhkan lawan politik. Jadi kalau caleg sama caleg yang ini, calon kepala daerah saling ini, ijazahnya dipersoalkan untuk meruntuhkan wibawanya supaya dia kalah. Tidak kita merendahkan masalahnya, tapi maksudnya begini loh ya. Saya ketua MK 2004, oke? Itulah pertama kali perselisihan hasil pemilu diselesaikan di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Waktu itu isu ijazah palsu ini banyak sekali. Karena syarat menjadi anggota DPRD waktu itu tamat SMP. Karena banyak kasus, maka untuk sesudahnya 2009 syarat caleg itu ditingkatkan jadi tamat SMA. Nah, itu 2004. Kemarin 2024 ketika pilkada udah selesai, banyak perkara dibawa ke MK, ada 40 kasus yang kemudian disidang substantif sesudah yang lain-lain di NO dan sebagainya. Dari 40 kasus itu masih ada 7 berkenaan dengan ijazah palsu. Maka selama 20 tahun, bayangkan tidak berubah peradaban peradilan kita, peradaban pemilu kita, berkutat di sekitar ijazah. Semenjak 10 tahun masa kepemimpinan Joko Widodo, banyak bermunculan profesor kompresor dan guru besar yang berotak kecil, hanya jadi buzzer penguasa, tajam dan kritis ketika di luar kekuasaan, namun mendadak tumpul saat sekolam dengan penguasa karena hanya ingin jadi penikmat jabatan. Seharusnya profesor itu berpikir dan menggeleng, bukan angguk-angguk pada penguasa, karena demokrasi membutuhkan geleng kepala, bukan tunduk-tunduk jadi feodal. Maka kesimpulannya ijazah itu adalah cara paling mudah untuk menjatuhkan lawan politik. Jadi kalau caleg sama caleg yang ini, calon kepala daerah saling ini, ijazahnya dipersoalkan untuk meruntuhkan wibawanya supaya dia kalah. Jadi itu terjadi sampai 2024 masih kayak gitu. Nah, jadi motif politik di balik isu ijazah ini menjatuhkan lawan politik. Yang kedua, ini ada kaitan dengan kualitas administrasi negara kita. Di semua institusi publik kita ini, kualitas administrasinya buruk. Nah, kadang-kadang faktanya memang ini orang lulus, tapi kertasnya amburadul. Atau tulisannya, misalnya Jimli Asidiki. Dulu ditulisnya pakai egrek, sekarang Kie. Nah, itu dipersoalkan sebagai ijazah palsu. Banyak kasus kayak gitu. Nah, jadi menurut saya kasus ini harus kita selesaikan segera. Tapi harus ada kesediaan para pihak ini untuk coba kita mengarahkan perhatian kita ke masa depan untuk membangun bangsa yang berhasil maju, adil, sejahtera, dan apalagi menjelang Perang Dunia Ketiga. Masa kita masih sibuk ngurusin ijazah gitu loh. Selanjutnya ada M. Kodari, dokter ilmu politik termahal tahun 2025 ini, telah menjadi pejabat atas kerja kerasnya selama ini, menjadi alas kaki dari penguasa.
Kodari dibuat dungu oleh Rocky Gerung saat membela Jokowi di program Rakyat Bersuara soal impeachment. Kodari tidak mengerti ucapan dari Rocky Gerung yang membuat sang pemuja kekuasaan ini dipermalukan dan menjadi pelangak-pelongo malu dibuatnya. Kan nggak mungkin Prabowo itu menilai Jokowi sebagai suhu dia, atau Jokowi menilai Prabowo sebagai muridnya tuh. Itu artinya kalau itu terjadi artinya Prabowo adalah periode ketiga Jokowi. Jadi yang dibuat oleh Tempo itu adalah dosanya Jokowi. Dosa Jokowi itu diterjemahkan secara politik impeachable. Mungkin di-impeach itu, mungkin dilengsarkan. Lalu apa yang problem di situ kan nggak biasa aja tuh. Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia. Karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa di-impeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya itu adalah hukum tata negara apa hukum tata rakyat? Belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya, Bung Rocky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Saya belum selesai. Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Nanti aja, nanti ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Setuju? Oke? Oke. Ya. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi, nanti abang jelaskan ya, di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di impeach, proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir, mimpi di siang bolong itu. Dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga belum berjalan sama sekali, nggak ada sama sekali. Nah partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana, mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika yang paling dasar, Bu Macica. Bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa. Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak. Kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah itu dia. Terima kasih, cukup. Silakan Bung Rocky. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Jauh lagi. Sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco tuh. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggris saya nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Ya, pada umumnya ini hakim mengenai tiga pintu untuk memastikan apakah ini ada yang kurang beres. Yang pertama hakim mengenai logika, yang kedua mengenai keyakinan, ketiga mengenai hukum yuridis. Pertanyaan saya, ini mohon maaf Ros, berdasarkan logika, hati dan hukum Prof Gayus, kasus ini bau atau enggak? Saya tentu tidak bisa menyoroti yang berkaitan dengan jalan. Ya, Anda juga bisa ngomong sebenarnya kalau ada berani yaitu menyimpang bagi saya, karena itu Anda saya berani mengatakan ini peradilan sesat. Sebagai pengamat saya mengatakan ini peradilan sesat. Sebagai saya bertanggungjawabkan sebagai pengamat, sebagai academician, sebagai apapun. Boleh. Ini peradilan sesat. Kalau akademisi di kampus tidak saya boleh. mengatakan ini pertanggungjawaban saya mengatakan peradilan sesat. Itulah sebabnya tidak Presiden boleh, mengeluarkan abolisi. Karena abolisi itu menghapus segala tindak pidana yang ada. Harus beda sama amnesti. Amnesti dianggap salah. Jadi gini Prof,
yang namanya Tom Lembong, kalau dia dikasih amnesti menolak dia. Karena amnesti itu artinya dia salah dan diampuni. Abolisi itu menghilangkan segala proses. Jadi gini. Sebentar. Kenapa Anda bersikeras bahwa ini peradilan sesat? Ya sesat. Karena tidak jelas kasusnya, tidak jelas kerugian negaranya, tidak jelas mens reanya, tidak jelas kemudian pelanggaran hukum pidananya. Itulah. Kalau nggak jelas semua, lalu Anda menghukum pakai apa? Makanya saya katakan pendapat tadi, Anda. 4,5 tahun Itu kan pendapat apa? seorang Dr. Refli Harun. Bukan Profesor pendapat Gayus. Saya kan tanya, 4,5 tahun itu menurut Anda masuk akal nggak? Ya hakim berhak, bukan masuk akal apa tidak akal, ini sulit. Anda kan mengatakan tadi logic thinking, hati, keadilan, sama hukumnya. Nah saya katakan 3 elemen itu coba diterapkan dengan kasus ini. Logis nggak? Adil nggak? Saya sesuai dengan hukum nggak? Kalau saya bilang 3-tiganya nggak. Tunggu, saya tidak mau betul atau salah ya. Iya. Tapi saya mengatakan wajar. Saya dengan kata wajar. Wajar apa? Wajar dihukum 4,5 tahun. Ya wajar. Nah itu nggak apa-apa, pendapat kita hormati. Tapi bagi saya 3 kenapa level wajar? itu nggak wajar. Tanya dulu kenapa wajar. Gitu. Wajar kan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan bahwa dalam kasus ini telah disepakati tidak impor gula bulan Mei tahun 2016. Prof baca nggak? Yang namanya rapat koordinasi itu ada yang menyetujui, tidak menyetujui. Mantan Hakim Agung, Profesor Gayus Lumbun, dibuat gelagapan ketika dicecar oleh Refli Harun saat sedang menjelaskan 3 cara hakim untuk menilai apakah sebuah peradilan itu sesat atau tidak melalui logika, keyakinan, dan juga hukum. Namun Refli Harun langsung bertanya balik pada Gayus Lumbun sebagai mantan Hakim Agung melalui logika, keyakinan, hukum. Apakah menurut Gayus Lumbun kasus Tom Lembong termasuk peradilan sesat? Mendapat pertanyaan itu, Gayus Lumbun nampak gelagapan dan mencoba berkelit, yang membuat Refli Harun tertawa. Namun Gayus seperti tidak terima ketika ditertawakan dan langsung memberikan respon atas tertawaan itu. Berdasarkan logika, hati, dan hukum Prof Gayus, kasus ini bau atau enggak? Saya tentu tidak bisa menyoroti yang perkara sedang berjalan. Ya, Anda juga bisa ngomong sebenarnya kalau ada berani yaitu menyimpang bagi saya karena itu Anda saya berani mengatakan ini peradilan sesat. Sebagai pengamat saya mengatakan ini peradilan sesat. Sebagai saya bertanggungjawabkan sebagai pengamat, sebagai academician, sebagai apapun. Boleh. Ini peradilan sesat. Kalau perilaku hakim, perilaku jaksa, perilaku advokatnya itu masih bisa diadukan dan diusut ketiga-tiganya. Tetapi ketika itu masuk materi nggak bisa? Tidak bisa karena dihentikan. Kalau nggak mau dihentikan ya tolak saja abolisinya. Maka berjalan. Itu Prof, bodoh sekali kalau tolak abolisi. Abolisi itu adalah pengakuan negara Presiden Prabowo bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Oh tidak. Oh no. Ini saya sangat keberatan. Abolisi itu beda sama amnesti. Saya sangat tahu. Saya sangat tahu. Iya, abolisi itu adalah menghilangkan segala proses. Sekarang saya tanya, apakah kemudian dengan abolisi ini Tom Lembong pernah melakukan tindak pidana atau tidak? Tidak. Hapus semuanya. Kata Anda. Oh iya, kan hakim mengatakan ada kerugian negara. Loh, ada tidak mentaati. Itu nanti diterapkan karena misalnya apakah dia qualify untuk jadi menteri atau enggak. Karena gini, ada satu aturan, kalau seandainya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, Anda nggak bisa menjadi pejabat negara tertentu. Tapi untuk Tom Lembong, ketika dia diabolisi, dia clear. Dia tidak pernah terlibat dalam tindak pidana apapun. Tapi kalau amnesti, ini saya masih bantah ini. Clear kembali utuh sebagai kehormatan dia dimiliki, mesti kasusnya dianggap tidak ada. Dihentikan. Iya, dianggap tidak ada. Prof harus bedakan dengan deponering. Kalau deponering set aside, dikesampingkan, dihilangkan, dihapuskan sama dikesampingkan beda. Kalau dihapuskan tuh barangnya nggak ada. Kalau dikesampingkan barangnya ada, tetapi demi kepentingan umum. Saya jelaskan ya. Ini. Maka gantian. Kalau amnesti begitu. Silakan. Saya. Ada Dr. Ngabalin, akademisi sekaligus politisi ini, sudah tidak laku lagi di pemerintahan Prabowo Subianto. Ngabalin sering dipermalukan saat berdebat dengan Rocky Gerung ketika membela Joko Widodo dengan kekosongan. Bahkan El Ngabalin dipermalukan hingga berkali-kali di forum perdebatan.
yang membuat dirinya terlihat dungu sebagai seorang akademisi akibat mencari suaka ke dalam istana. Baru 2 hari, bukan 2 hari, 5 kali 360 hari plus 2 hari itu. 5 tahun kali 360 hari. Selama itu kita melihat demokrasi menurun. Baru zaman Jokowi, kebebasan akademis itu hilang. Itu poinnya. Karena Rocky yang datang, makanya gedungnya kayak begitu. Karena Rocky datang untuk apa? Untuk memprovokasi orang melakukan kejahatan. Bagaimana mungkin universitas mengundang saya, ratusan universitas hanya untuk memprovokasi? Goblok betul universitasnya. Kalau Anda yang diundang di situ sangat mungkin. Bukan, Rocky. Gini. Oke. Saya kasih kesempatan kalau untuk menanggapi. Iya, tapi buktinya artinya publik mana yang kau maksud? Artinya rakyat mana yang kau maksud? Rakyat mana dan publik mana? Sebutkan, Rocky, biar orang tahu satu republik ini. Oke, jangan begitu dong. Kita juga sekolahan ini, orang sekolah. Doktor saya, Pak. Sombong amat. Saya ngerti itu pilihan katamu. Kalau mau jadi oposan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati Anda, saya akan bertemu dengan Anda dalam forum yang terbaik. Udah bisa apa aja setelah jadi dokter, saudara Ngabalin? Berapa menit? 10 menit? Yes. 10 menit, saya pakai 7 menit, 3 menit saya subsidi buat otaknya si Ngabalin ya. Tadi saya terangkan bahwa bahkan bila suara itu dikumpulkan pakai tas plastik, kantong kresek itu, kalau ada trust pada masyarakat, dia nggak akan protes. Tapi justru karena kepercayaan itu hilang, maka soal kardus ini dibicarakan. Begitu cara melihat semiotik saudara Dr. Ngabalin. Ada nggak pernah belajar itu. Begitu banyak pikiran yang tidak bisa disurvei, yang tidak bisa diucapkan. Tapi kemampuan intelektual kita membaca asumsi itu pelajaran metodologi pertama Dr. Ngabalin. Partai Demokrat balihonya baru diganti, baru diacak-acak. Nanti ada ide buat kalau begitu supaya baliho itu nggak bisa diturunkan, nggak bisa dirobek, bikin baliho pakai baja gitu. Karena otak Ngabalin tidak cukup kuat untuk menahan serangan oposisi, maka otaknya dipakai ditempel baja supaya kuat. Itu kan konkret, Anda nggak bisa berpikir abstrak. Kalau saya bilang otakmu coba ditempeli baja tuh. Tentu aja saya nggak datang ke tukang las buat ngelas otakmu, tapi kasih perlengkapan yang lebih logis untuk membantah pikiran orang lain. Tapi demokrasi hanya bisa tumbuh bila public ethics itu bisa dikendalikan dengan akal sehat, bukan dengan ngamuk-ngamuk, bukan dengan marah-marah. Itu oposisi artinya kan berpikir agar supaya dibuka kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan yang lain. Nah, berpikir itu Dr. Ngabalin, Junto, Dr. Akbar Faisal atau Faisal Akbar, berpikir itu artinya menggeleng, bukan mengangguk. Menggeleng artinya oposisi itu, mengangguk itu feodal. Demokrasi memerlukan geleng kepala, bukan tunduk-tunduk. Itu feodal. Oke guys, itulah sekumpulan dokter, profesor, dan guru besar yang dibuat dungu oleh Rocky Gerung di dalam perdebatan karena tidak mau berpikir dan hanya manut-manut pada penguasa. Demokrasi membutuhkan pikiran, bukan tunduk-tunduk jadi feodal.